Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Maulina dengan NIM 63030210111. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen resiko yang diampu oleh Bapak Dr. Yuda Trisananto SPD MM. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas nantinya yaitu mengenai definisi manajemen resiko, selanjutnya ada tujuan dan manfaat, kemudian ada jenis-jenis resiko yang ada dalam manajemen resiko, kemudian ada proses manajemen resiko, prinsip manajemen resiko, strategi, tantangan, studi kasus, dan tentunya yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama kita mulai dari definisi manajemen resiko. Jadi manajemen resiko ini merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan resiko dalam suatu organisasi atau proyek, atau bisa juga disebut dengan usaha untuk mengelola resiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi dan dapat memanfaatkan peluang yang ada. Nah, kemudian tujuan dari manajemen risiko sendiri yaitu untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi ini dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat ini dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Untuk slide selanjutnya yaitu membahas mengenai manfaat manajemen risiko. Yang pertama yaitu untuk melindungi perusahaan dari potensi kerugian dan ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan bisnis. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi peluang baru dan memungkinkan perusahaan untuk mengambil risiko yang terkontrol. Yang ketiga yaitu untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan-keputusan yang lebih terukur dan berbasis risiko. Yang keempat yaitu untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Yang kelima yaitu dengan mengelola risiko yang secara efektif, nah organisasi ini dapat menjaga dan meningkatkan reputasi mereka di mata pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Hal tersebut ini dapat memperkuat kepercayaan dan loyalitas pelanggan serta membuka peluang kerjasama yang lebih baik. Yang keenam yaitu dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko, organisasi ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian finansial, operasional, atau reputasi yang signifikan. Nah, hal tersebut ini dapat melindungi aset organisasi dan meningkatkan stabilitas keuangan. Yang ketujuh yaitu manajemen risiko ini membantu organisasi mempersiapkan diri menghadapi perubahan lingkungan, pasar, atau regulasi yang dapat mempengaruhi operasional mereka. Dengan merencanakan dan mengelola risiko jangka panjang, organisasi dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka. Dan yang terakhir yaitu untuk peningkatan efisiensi operasional. Nah, dengan mengelola risiko secara efektif, organisasi ini dapat mengurangi gangguan atau hambatan dalam operasional mereka. Hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan atau produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko dalam manajemen risiko. Di sini yang pertama ada risiko finansial, yang kedua ada risiko pasar, yang ketiga risiko operasional, yang keempat risiko reputasi, yang kelima risiko hukum dan kepatuhan, yang keenam risiko sumber daya manusia, yang ketujuh risiko proyek, yang kedelapan risiko lingkungan dan sosial, yang kesembilan risiko teknologi, dan yang terakhir yaitu risiko supply chain. Adapun prinsip-prinsip dalam manajemen risiko, yang pertama yaitu dengan pendekatan sistematis. Nah, di sini manajemen risiko itu harus dilakukan secara terstruktur atau sistematis. Prosesnya harus melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko secara menyeluruh. Nah, pendekatan sistematis ini membantu memastikan bahwa semua risiko yang telah diidentifikasi ini dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu pimpinan tertinggi terlibat. Maksudnya yaitu pimpinan tertinggi atau manajemen senior ini harus terlibat secara aktif dalam mendukung dan mempromosikan praktik manajemen risiko. Nah, hal tersebut penting untuk menciptakan budaya yang menghargai manajemen risiko dan memprioritaskan keamanan dan keberlanjutan. Yang ketiga yaitu pendekatan berbasis risiko. Nah, jadi risiko ini harus diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi berdasarkan probabilitas terjadinya dan dampak yang mungkin terjadi. Nah, pendekatan berbasis risiko ini membantu dalam mengarahkan sumber daya dan upaya pengelolaan risiko pada risiko yang paling signifikan. Selanjutnya ada partisipasi dan konsultasi. Nah, dalam ini mencakup melibatkan berbagai tingkatan organisasi, departemen, dan individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait risiko yang ada. Jadi partisipasi dan konsultasi ini membantu dalam mengumpulkan wawasan yang beragam dan mendapatkan perspektif yang komprehensif tentang risiko tersebut. Kemudian ada pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu ini memastikan bahwa manajemen risiko tidak hanya menjadi bagian terpisah yang dilakukan secara terpisah, tetapi dianggap sebagai bagian yang integral dan pengambilan keputusan, perencanaan strategis, operasional, dan proses bisnis lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada continue dan terus-menerus. Maksudnya yaitu risiko ini kan dapat berubah seiring waktu dan organisasi harus memantau, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara berkelanjutan. Pembaruan dan penyesuaian perlu dilakukan sejalan dengan perubahan lingkungan, pasar, atau kondisi bisnis. Kemudian
Kemudian ada komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif ini dapat memastikan pemahaman yang tepat tentang risiko, memfasilitasi pengambilan keputusan yang informasi, yang mempromosikan partisipasi dan keterlibatan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan peningkatan. Nah, evaluasi ini dapat mencakup tinjauan terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen risiko yang ada, serta pengukuran kinerja dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, hasil evaluasi harus digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan yang diperlukan dalam manajemen risiko. Proses atau tahapan dalam manajemen risiko yang pertama yaitu identifikasi risiko, yang kedua analisis risiko, yang ketiga evaluasi risiko, yang keempat pengembangan strategi pengelolaan risiko, yang kelima implementasi dan pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu pemantauan dan tinjauan. Nah, untuk mengelola risiko dengan baik, nah kita tuh perlu mengikuti beberapa langkah penting dalam proses manajemen risiko. Untuk langkah pertama yaitu kan identifikasi risiko. Nah, dalam tahap ini kita mengidentifikasi semua risiko potensial yang mungkin mempengaruhi organisasi. Nah, setelah mengidentifikasi risiko, langkah berikutnya yaitu penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini melibatkan analisis probabilitas dan dampak dari setiap risiko yang telah diidentifikasi. Tujuannya yaitu untuk memahami seberapa besar risiko tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap organisasi. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pengendalian risiko. Nah, di sini kita mengembangkan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Nah, strategi ini bisa berupa penerapan kebijakan baru, perubahan proses operasional, atau asuransi. Setelah strategi pengendalian diterapkan, langkah berikutnya yaitu pemantauan risiko. Pemantauan risiko adalah proses berkelanjutan untuk memastikan bahwa strategi yang telah diterapkan efektif dan risiko tetap terkendali. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan pelaporan rutin. Nah, yang terakhir yaitu pelaporan risiko. Nah, pelaporan risiko ini merupakan komunikasi formal tentang status risiko kepada pemangku kepentingan. Laporan ini membantu manajemen membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi terbaru tentang risiko yang dihadapi organisasi. Dalam manajemen risiko juga terdapat yang namanya strategi. Nah, untuk strategi manajemen risiko yang pertama yaitu penghindaran risiko. Itu merupakan tindakan untuk mencegah atau menghindari terjadinya risiko dengan mengubah rencana atau aktivitas bisnis. Kemudian yang kedua yaitu mitigasi risiko. Mitigasi risiko ini merupakan upaya untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan. Nah, dalam mitigasi risiko ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu dengan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, yang kedua yaitu mengurangi dampak risiko, yang ketiga membagi risiko, yang keempat menghindari risiko, dan yang terakhir yaitu menerima risiko. Nah, kemudian untuk strategi manajemen risiko yang terakhir ini yaitu dengan pengalihan risiko, yaitu dengan cara memindahkan risiko ke pihak lain yang lebih mampu mengelolanya, seperti melakukan asuransi atau kemitraan. Nah, dalam manajemen risiko ini juga terdapat suatu tantangan. Nah, ada beberapa tantangan dalam manajemen risiko. Nah, di sini yang pertama yaitu mengenai kompleksitas risiko, yaitu risiko yang dihadapi organisasi semakin kompleks dan sulit untuk diidentifikasi dan diukur. Yang kedua yaitu budaya organisasi, yaitu karena kurangnya kesadaran dan komitmen dari seluruh organisasi untuk menerapkan praktik manajemen risiko. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya, yaitu kurangnya anggaran, tenaga kerja, dan keahlian yang diperlukan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. Dan yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi, yaitu karena adanya kesulitan dalam memantau, mengukur, dan mengevaluasi efektivitas program manajemen risiko yang diterapkan. Contoh studi kasus, di sini saya mengangkat mengenai kasus pengendalian food waste lewat literasi konsumsi yang berkelanjutan. Jadi untuk latar belakang dari kasus ini yaitu Indonesia ini merupakan negara penghasil sampah makanan terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah sampah makanan sebesar 20,93 juta ton setiap tahun sejak tahun 2022. Kondisi ini merugikan negara sekitar 213 triliun per tahun atau 4% produk domestik bruto. Nah, masalah dari kasus ini yaitu kasus ini menyatakan bahwa Indonesia ini memiliki masalah serius dalam hal pengelolaan sampah makanan atau food waste. Nah, hal ini menjadi lebih kritis karena negara ini berpotensi menghadapi ancaman darurat pangan sementara menghasilkan jumlah sampah makanan terbesar di Asia Tenggara. Nah, untuk analisis dari kasus tersebut ada beberapa langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yaitu fokus harus diberikan pada edukasi dan literasi konsumsi yang berkelanjutan, terutama dalam hal perilaku makan sehat dan pengurangan pemborosan makanan. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang sehat, terencana, dan ramah lingkungan dapat secara signifikan mengurangi jumlah sampah makanan yang dihasilkan. Yang kedua yaitu dengan melakukan kebijakan publik perlu diarahkan pada promosi perilaku makan berkelanjutan. Nah, contohnya kebijakan meal planning seperti yang diterapkan di Jerman atau prinsip
first in, first out di Amerika Serikat telah terbukti efektif dalam mengurangi pemborosan makanan di tingkat rumah tangga maupun bisnis. Yang ketiga yaitu investasi dengan teknologi pengelolaan limbah juga penting sebagai langkah jangka pendek untuk mengurangi dampak sampah makanan terhadap lingkungan. Namun perubahan perilaku konsumsi makanan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan harus menjadi fokus utama dalam jangka panjang. Nah, dengan demikian kombinasi antara edukasi, kebijakan publik yang tepat, dan investasi dalam teknologi dapat membantu Indonesia mengendalikan food waste dan menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan. Dari beberapa materi yang telah saya sampaikan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa Indonesia ini menghadapi dua masalah utama terkait pangan, yaitu ancaman darurat pangan dan tingginya food waste yang menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 213 triliun per tahun. Nah, dalam konteks manajemen risiko, langkah pertama yaitu dengan mengidentifikasi risiko utama, yakni sumber utama food waste yang berasal dari sektor perhotelan, restoran, dan rumah tangga. Nah, analisis risiko tersebut menunjukkan bahwa perilaku konsumsi masyarakat yang rendah konsumsi sayur dan buah adalah faktor kunci. Selanjutnya, untuk evaluasi risiko memperlihatkan dampak signifikan food waste terhadap ekonomi dan lingkungan, sehingga program edukasi tentang perilaku konsumsi berkelanjutan sangat penting. Nah, untuk pengendalian risiko, Indonesia bisa mengadopsi strategi yang sukses di negara lain seperti meal planning pada prinsip FIFO dalam manajemen stok pangan. Nah, implementasi kebijakan ini diikuti dengan pemantauan dan tinjauan rutin untuk memastikan efektivitasnya dalam mengurangi food waste, menghemat sumber daya, dan meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Integrasi strategi manajemen risiko ini akan membantu mengatasi food waste dari hulu ke hilir dengan dampak positif jangka panjang terhadap ekonomi dan lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.